Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota saya Siti Alia sebagai moderator dan Nur Istiqomah dan Nurito. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Konsep Dasar Motivasi Belajar. Dan langsung saja pemaparan materi yang pertama. Pemaparan materi yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kegiatan yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan, memberikan arah pada kegiatan belajar itu sehingga tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. Dan selanjutnya, pandangan teori motivasi. 1. Perspektif behavioral. Motivasi ditekankan pada imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam penentuan motivasi murid. Kedua, perspektif kognitif. Pemikiran murid akan memotivasi mereka. Perspektif kognitif juga menentukan arti penting dari penetapan tujuan, perencanaan dan monitoring kemajuan suatu tujuan. Ketiga, perspektif humanistik. Motivasi ditekankan pada kapasitas siswa untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih. Selanjutnya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi untuk melakukan suatu demi suatu itu sendiri, tujuan atau tujuan itu sendiri. Motivasi ekstrinsik merupakan melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar yang dikelompokkan ke dalam teori behavioristik adalah koneksionisme, classical conditioning, systematic behavior theory, contiguous conditioning, dan descriptive behaviorism atau operant conditioning. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori-teori yang dapat dikelompokkan ke dalam teori belajar kognitif adalah teori Gaslat, Kohler, Wertheimer, teori Medan, teori organismik, teori perkembangan kognitif, teori belajar Ausubel, teori belajar Gardner, dan teori belajar self-regulating learning. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Belajar menurut teori humanistik menekankan pada isi dan proses yang berorientasi pada peserta didik sebagai subjek belajar. Teori ini bertujuan memanusiakan manusia sehingga ia mampu mengaktualisasikan diri dalam hidup dan penghidupannya. Dengan sifatnya yang deskriptif, seolah-olah teori ini memberi arah proses belajar. Kenyataannya, teori ini sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih praktis dan konkret. Yang keempat, teori belajar konstruktivistik. Belajar pada hakikatnya adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Belajar pada hakikatnya adalah memberikan kepada seseorang siswa sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Teori belajar konstruktivistik yang dipaparkan pada bagian ini adalah teori belajar Vygotsky. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi. Cita-cita disebut juga aspirasi, yaitu suatu target yang ingin dicapai. Penentuan target ini tidak sama bagi semua siswa. Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Cita-cita atau aspirasi yang dimaksud di sini adalah tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Yang kedua, kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya pengamatan, ingatan, daya pikir, dan fantasi.
3. Kondisi siswa. Siswa adalah makhluk hidup yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi, kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis. 4. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri siswa. Lingkungan siswa sebagaimana juga lingkungan individu pada umumnya ada 3, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang berkeberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, lemah, dan bahkan hilang sama sekali. Khususnya kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional, misalnya keadaan emosional siswa, gairah belajar, dan situasi dalam keluarga. 6. Upaya guru membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa, dan mengevaluasi belajar siswa. Selanjutnya, self-regulated learning. Sebagai salah satu pengembangan teori motivasi belajar, regulasi diri dalam belajar, self-regulated learning adalah proses memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini bisa berarti tujuan akademik atau tujuan sosio-emosional. Mengontrol kemarahan, belajar akrab dengan teman sebaya. Karakteristik dari regulasi diri belajar menurut Wine dalam Soundtrack 2008. 1. Menetapkan tujuan-tujuan untuk memperluas pengetahuan mereka dan terus-menerus menahan motivasi mereka. 2. Mereka mengetahui emosinya dan mempunyai strategi-strategi untuk mengatur emosi mereka. 3. Pada waktu tertentu, mereka mengawasi perkembangannya terhadap suatu tujuan. 4. Memperbaiki atau merevisi strategi-strategi mereka berdasarkan kemajuan yang sedang mereka lakukan. 5. Mengevaluasi rintangan yang dapat muncul dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya mengenai goal orientation. Goal orientation merupakan salah satu pengembangan dari teori motivasi belajar, suatu hasil atau keadaan ideal yang diinginkan seorang individu, di mana individu akan bekerja atau berusaha demi terwujudnya hasil tersebut, dan memiliki nilai, kemampuan individu dalam mengembangkan dan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang disebut sebagai orientasi belajar, dan kemampuan individu dalam menunjukkan dan memvalidasi kompetensi yang disebut sebagai orientasi kerjanya. Selanjutnya, jenis-jenis belajar ada 6. Yang pertama, belajar pengetahuan, biasanya dikategorikan menjadi 3. Belajar informasi verbal, belajar kemahiran intelektual, belajar pengaturan kegiatan intelektual. Dan yang kedua, belajar abstrak, kegiatan yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak untuk memperoleh pemahaman. Ketiga, belajar keterampilan, menggunakan gerakan-gerakan otomotorik yang berhubungan dengan fungsi otot bagian tubuh seperti tangan atau kaki. Dan yang keempat, belajar sosial, belajar untuk memahami hubungan sosial antar individu, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang kelima, belajar sikap, bisa diperoleh melalui keteladanan dan kebiasaan dengan pembentukan kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, belajar apresiasi adalah mempertimbangkan arti penting atau suatu nilai objek agar anak didik memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa, atau biasa disebut dengan affective skill. Yang terakhir, tujuan dan fungsi motivasi belajar. Secara umum, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu.
Sedangkan fungsi motivasi menurut Sardiman AM ada 3. 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, selagi penggerak atau motor yang melepaskan energi. 2. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.